Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul analisis variansi. Langsung saja pada pembahasannya. Pada bab sebelumnya telah dibahas prosedur pengujian untuk menentukan apakah mean dua populasi normal yang saling bebas sama atau tidak apabila variansi kedua populasi diasumsikan sama walaupun tidak diketahui. Teknik tersebut dapat diperluas sehingga dapat digunakan untuk membandingkan mean beberapa populasi. Contohnya, akan diuji apakah 3 varietas gandum secara rata-rata memberikan hasil yang sama apabila tanaman gandum tersebut ditanam dengan petak-petak yang berukuran sama dan mempunyai kondisi tanah yang sama. Ingin diselidiki apakah 6 laboratorium yang ada memberikan hasil analisis yang sama apabila diberikan sampel-sampel dari bahan yang sama. Dalam kasus ini ada satu faktor yang disebut perlakuan atau treatment. Faktor perlakuan pada kasus gandum adalah varietas gandum yang mempunyai 3 level, sedangkan pada kasus kedua, faktor perlakuannya berupa laboratorium yang mempunyai 6 level. Pada kasus pengujian K-mean populasi dengan K lebih besar dari angka 2, diasumsikan bahwa terdapat K sampel dari K populasi. Prosedur yang biasa digunakan dalam hal ini dinamakan analisis variansi atau ANOVA. Analisis variansi adalah satu teknik statistik untuk menganalisis pengukuran-pengukuran yang bergantung kepada beberapa efek atau pengaruh yang bekerja serentak, menentukan efek mana yang penting dan menduga efek tersebut. Analisis variansi didasarkan pada pemecahan variansi total menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang masing-masing mengukur variabilitas yang disebabkan oleh berbagai sumber. Dalam membandingkan K-mean populasi, 2 sumber variasi adalah 1. Perbedaan antara mean, yang kedua adalah variasi dalam populasi. Klasifikasi satu arah. Pada analisis variansi satu arah, hanya satu faktor atau treatment yang diteliti. Misalnya, pengaruh varietas gandum terhadap hasil panen. Yang kedua, pengaruh konsentrasi bahan kimia terhadap pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga adalah pengaruh laboratorium terhadap hasil analisis. Misalkan terdapat K populasi yang saling bebas, berdistribusi normal dengan mean masing-masing X1, X2, X sampai K dan variansi O pangkat 2. Dari setiap populasi masing-masing diambil sampel berukuran N1, N2 sampai N seterusnya. Setiap populasi diidentifikasi sebagai populasi dari respon-respon di bawah treatment tertentu. XY adalah pengamatan ke J dari populasi treatment ke I. I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan J sama dengan 1, 2 sampai N seterusnya. Contohnya itu sebagai berikut ya kakak-kakak ya. Ada 3 populasi. Contohnya populasi 1, 2 dan seterusnya. Pada populasi 1 ada X11, X12, di populasi 2 ada X21, X22 dan seterusnya juga ada EK1 dan EK2. Dan semuanya itu ditotal di hasil akhir yaitu X1, X2, XK dan seterusnya. Mean atau angka tengahnya yaitu dibagi X1 dibagi yang populasi 2 dibagi X2 yang dan seterusnya dibagi X dan seterusnya. Selanjutnya pada model matematika, XY adalah variabel ajak yang saling bebas mempunyai mean X1 dan variasi O pangkat 2. Model matematika, X1 sama dengan X1 plus sigma Y, J sama dengan 1 sampai dengan N1 dan 1 sama dengan 1, 2 sampai dengan K, di mana XY pengamatan ke J dari ke treatment ke I. Selanjutnya X1 sama dengan mean treatment ke 1. Selanjutnya sigma Y error diasumsikan saling bebas dan bervariat berdistribusi N atau 0,0 pangkat 2. Hipotensi sama dengan HO sama dengan X1 plus X2 sama dengan sampai dengan XK. H1,
Minimal data dua main yang tidak sama. Uji hipotensi akan didasarkan pada perbandingan dua nilai dugaan atau penaksir yang saling bebas untuk variasi populasi O pangkat 2. Nilai dugaan ini dapat diperoleh dengan cara menguraikan variabilitas total pada data menjadi dua komponen. Variansi dari seluruh pengamatan atau untuk kasus banyaknya pengamatan tidak sama tiap treatment seperti pada tabel sebelumnya. S pangkat 2 sama dengan sigma pangkat KI sama dengan 1, sigma pangkat N1J sama dengan 1 buka kurung X1J dikurangi X tutup kurung pangkat 2 per N pangkat 1, N sama dengan sigma pangkat KI sama dengan 1N1. Pembilang dalam S pangkat 2 disebut jumlah kuadrat total yang mengukur keragaman total dalam data. Keragaman total tersebut dapat diuraikan melalui identitas berikut. JKT sama dengan JKTR plus JKT. Untuk mempermudah perhitungan, rumus-rumus di atas dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada JKT total sama dengan sigma pangkat N1 sama dengan 1, sigma pangkat N1J sama dengan 1 buka kurung XIJ sama dengan min X tutup kurung pangkat 2 sama dengan sigma pangkat K I sama dengan 1, sigma pangkat N1J sama dengan 1, X pangkat 2 IJ min X pangkat 2 min N. Yang kedua ada JK treatment yaitu sama dengan sigma pangkat KI sama dengan 1, N1 buka kurung X1 min X tutup kurung pangkat 2 sama dengan sigma pangkat KI sama dengan 1, X2 X pangkat 2I per N1 min X pangkat 2 per N. Yang terakhir, yang ketiga ada JK error, yaitu sigma pangkat K1 sama dengan 1, sigma pangkat N1J sama dengan 1 buka kurung X1J XIJ min XI buka kurung pangkat 2 sama dengan JKT min atau dikurangi JKTR. Nah, untuk statistik uji yang akan digunakan dalam ANOVA itu adalah kita menggunakan rumus F, yaitu F sama dengan S pangkat 21 per S pangkat 22 yang berdistribusi F dengan DB V1 sama dengan K-1 dan V2 sama dengan N-K di mana S pangkat 21 yang JKTR min K di min per K-1 dan S pangkat 2 sama dengan JKE per min N min K. S pangkat 21 sama dengan rata-rata JK treatment dan S pangkat 22 yaitu rata-rata JK error. Penurunan distribusi F dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap I sama dengan XY adalah variabel acak berukuran N1 NI dari populasi normal dengan variasi O pangkat 2. Yang selanjutnya ada sigma pangkat 1 IJ sama dengan 1 2 kurung XIJ sama min X kurung pangkat 2 per O2 berdistribusikan KHI kuadrat dengan DB sama dengan NI min 1. Yang terakhir, yang ketiga ada sigma pangkat KI sama dengan 1, sigma pangkat NIJ sama dengan 1 buka kurung XIJ min X pangkat tutup kurung pangkat 2 per O2 berdistribusikan KHI kuadrat dengan DB N min K. Yang selanjutnya XI sama dengan variabel acak berdistribusi normal dengan variasi O2 per NI. Selanjutnya sigma pangkat KI sama dengan 1 2 kurung XI min X tutup kurung pangkat 2 per O2 per NI sama dengan sigma pangkat KI sama dengan I NI X buka kurung X1 min X tutup kurung pangkat 2 per
O2 berdistribusi KHI kuadrat dB K-1. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu F sama dengan X pangkat 1 B1 per X pangkat 2 B1, di mana X pangkat 2 1 sama dengan 2 kurung K-1 kurung X pangkat 2 S2 1 per O2, dan X pangkat 22 sama dengan 2 kurung N min K kurung X pangkat 22 per O2, yang masing-masing berderajat bebas K-1 dan N min K, sehingga F sama dengan S pangkat 21 per S2 pangkat 2 berdistribusi F dengan dB V1 sama dengan K-1 dan V2 sama dengan N min 1 min K. Ini ada kriteria pengujian pada tingkat signifikasi HO ditolak jika F lebih besar dari FO 2 kurung K min 1 2 kurung dan 2 kurung N min K. Untuk tabel ANOVA-nya bisa lihat di layar. Selanjutnya ada contoh. Yang pertama, dalam suatu percobaan biologi, 4 konsentrasi bahan kimia digunakan untuk merangsang pertumbuhan sejenis tanaman. Percobaan dilakukan selama periode waktu tertentu. Yang kedua, apakah pertumbuhan rata-rata tanaman berbeda untuk keempat konsentrasi bahan kimia tersebut? Yang ketiga, ujilah dengan menggunakan tingkat signifikasi 0,01. Yang terakhir, yang keempat, data pertumbuhan tanaman atau dalam sentimeter adalah sebagai berikut. Yang bisa dilihat langsung. Nah, di sini ada model matematika. Langsung saja, XY sama dengan X1 plus sigma Y 1 sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai J sama dengan X1 sampai dengan N, di mana XY itu sebagai pertumbuhan tanaman ke J pada konsentrasi ke-1. Nah, yang X1 itu sebagai pertumbuhan rata-rata tanaman yang disebabkan konsentrasi yang ke-1 yang pertama. Yang selanjutnya ada sigma Y, yaitu error diasumsikan saling bebas dan berdistribusi N atau hipotensi ini untuk HO sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X4. H1, minimal ada 2X yang tidak sama. Untuk perhitungannya ada N1 sama dengan 4, N2 sama dengan N3 sama dengan 6 dan N4 sama dengan 5. Untuk X1 nya ini ada 35,5, untuk X2 nya ada 40,8, X3 nya ada 40,2 dan X4 nya ada 34,4. Nah, JKT nya ada 8,2 pangkat 2 dijumlahkan dengan 8,7 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan 7,1 pangkat 2 dikurangi 150,9 pangkat 2 per 20 dan hasilnya mendapatkan 19,3. Untuk DKTR nya ada 53,5 pangkat 2 min 4 plus sampai dengan 34,4 pangkat 2 per 5 dikurangi dengan 150,9 pangkat 2 per 20 dan mendapatkan hasil 15,46. Dan hasil dari seluruhnya yaitu JKE sama dengan 3,89. S pangkat 21 sama dengan 15,46 per 3, hasilnya mendapatkan 5,15. Dan S pangkat 2 nya 3,89 per 16, mendapatkan hasil 0,42. Tabel ANOVA adalah hasil dari yang tadi ya kakak-kakak ya. Di situ sudah tersedia di tabelnya hasil dari treatment dan errornya juga.
ada jumlah kuadrat, derajat bebas, juga rata-rata jumlah kuadratnya yang hasilnya juga berbeda-beda. Dan setelah presentasi kami dari awal sampai akhir ini, kami sudah menarik kesimpulan bahwa pertumbuhan rata-rata tanaman itu berbeda-beda keempat konsentrasi bahan kimia tersebut. Jadi setiap perhitungannya itu dihitungnya juga berbeda-beda. Kita bisa menghitungnya dengan analisis variansi. Begitu ya. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.